Manusia dan penderitaannya. Penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak awal peradaban, manusia telah bergumul dengan rasa sakit, kehilangan, dan tidak kepastian. Penderitaan datang dalam berbagai bentuk: sakit fisik, luka batin, kemiskinan, ketidakadilan, bencana alam, hingga kehancuran harapan. Setiap manusia tanpa memandang usia, status, atau latar belakang pasti pernah merasakannya, meskipun dalam kadar yang berbeda. Namun, penderitaan bukan sekedar beban. Ia adalah cerminan yang memantulkan hakikat terdalam kehidupan dan menjadi ujian sejauh mana manusia mampu bertahan dan bertumbuh. Dalam penderitaan, manusia belajar tentang ketabahan. Dari kepedihan, lahirlah pemahaman yang mendalam akan makna hidup. Di saat-saat paling sunyi dan menyakitkan, manusia justru menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya, kemampuan untuk bertahan, untuk berharap, dan untuk bangkit. Penderitaan juga menjadi ruang perenungan spiritual. Banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan saat berada dalam keterpurukan. Doa-doa menjadi tulus dan hati menjadi lebih terbuka. Dalam kesendirian yang menyakitkan, manusia seringkali menemukan makna kehadiran ilahi yang menguatkan. Meski begitu, penderitaan tak boleh dimaknai sebagai hukuman. Ia bisa menjadi proses pembentukan karakter, sebuah perjalanan untuk menempuh kedewasaan jiwa, seperti besi yang ditempa dalam api agar menjadi lebih kuat. Demikian pula manusia melalui penderitaan. Namun, penting untuk diingat bahwa penderitaan bukan untuk dipuja atau dibenarkan keberadaannya. Manusia punya tanggung jawab untuk mengurangi penderitaan sesamanya melalui empati, solidaritas, dan keadilan. Dalam membantu orang lain keluar dari kesulitan, manusia sekaligus menyembuhkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, penderitaan adalah bagian dari narasi besar manusia. Ia menyakitkan, namun juga mengajarkan. Ia mematahkan, tapi juga membentuk. Ia menyisakan luka, tapi juga membuka jalan bagi pemulihan. Dan melalui penderitaan, manusia belajar menjadi manusia seutuhnya, yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Penderitaan juga mengajarkan kita bahwa tidak sebuah hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal dalam hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Bukan karena kita lemah, tapi karena itulah cara kita bernamai dengan kenyataan. Dari situ, kita belajar nilai ketabahan, sebuah kekuatan sunyi yang tidak terlihat tapi terasa begitu dalam. Ketika seseorang mampu melewati penderitaan, ia bukan lagi orang yang sama. Ia lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijak. Luka yang dahulu menyakitkan, lambat laun menjadi pelajaran yang menumbuhkan. Dan pada akhirnya, penderitaan menjadi titik balik, bukan titik hancur. Ia membawa manusia menuju versi terbaik dari dirinya sendiri yang tak hanya sanggup bertahan, tapi juga mampu menguatkan orang lain. Jadi, bila hari ini kita sedang terluka, ingatlah, ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin inilah awal dari perjalanan menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kasih yang lebih luas. Karena sejatinya, penderitaan tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk agar kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia. Namun, dalam menghadapi penderitaan, manusia seringkali terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang. Mengapa aku? Apa salahku? Atau bahkan, apakah hidup ini adil? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Justru dari situlah kita mulai menyelami makna hidup yang lebih dalam. Penderitaan memaksa manusia untuk menengok dalam, mengenali dirinya, menerima luka-lukanya, dan perlahan memulai perjalanan penyembuhan. Setiap orang membawa beban yang tak kasat mata. Ada yang terlihat tegar di luar, padahal jiwanya rapuh. Ada pula yang tampak biasa saja, padahal sedang berjuang keras menahan air mata setiap malam. Maka dari itu, kita diajarkan untuk tidak menghakimi, karena di balik setiap senyum bisa jadi tersimpan kisah panjang tentang perjuangan melawan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Yang luar biasa dari manusia adalah kemampuan untuk bangkit meski perlahan, meski tertatih. Seringkali harapan muncul bukan dari hal besar, tapi dari hal-hal sederhana
seperti pelukan hangat, kata-kata yang menenangkan, atau bahkan dari kesadaran bahwa kita tidak sendirian.